Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Baik. Ya, silakan dulu. Oke. Ini dengan Mbak siapa? Mbak Arinda Fitriani. Bisa dipanggil? Arin aja nggak apa-apa. Oke, Mbak Arin ya. Mbak Arin tadi kesini naik apa? Sendirian sama sepeda motor. Naik sepeda motor. Iya. Oke. Ini bisa diisi dulu info konselnya, Mbak. Silakan. Apa kabar Mbak Arin akhir-akhir ini? Kurang baik. Kurang baik ya. Fisiknya? Kalau fisiknya baik, tapi kayak pengen nanya nih. Oh ya nggak apa-apa. Ini ya lagi rasanya lagi nggak baik-baik ya. Mbak Arin ini kesibukannya apa sehari-hari? Belum kerja sih Mbak, kayak masih kuliah gitu. Kuliah di mana? Di Uni. Di Unmu. Jurusan apa Mbak? Psikologi. Oh Jadi psikologi psikologi tapi ke konseling. Nggak apa-apa, apa-apa. Namanya juga kita kan butuh ini ya Mbak, butuh tempat untuk cerita gitu kan. Oke, Mbak Arin ini tinggal di mana? Di Randu Agung. Di Randuaku. Iya. Emang rumah sendiri atau gimana? Ngekos sih Mbak. Oh, ngekos aslinya di mana? Dari Tuban. Oh, dari Tuban ya, lumayan jauh ya. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali Mbak Arin sudah mau datang ke sini. Sudah, soalnya kan kalau orang datang ke konseling itu berarti dia itu mau sharing, ya kan, mau memperbaiki, mau mengembangkan diri gitu. Terima kasih sekali lagi Mbak Arin sudah ada effort untuk melakukan itu, ada inisiatif gitu ya Mbak. Oke, untuk sesi konseling kali ini Mbak Arin nggak usah khawatir, nggak usah cemas. Semua data tentang Mbak Arin itu akan saya simpan baik-baik, saya jaga karena memang ada kode etiknya Mbak. Kalau sekiranya nanti saya membuka data dari Mbak Arin ini bakalan merugikan diri saya sendiri gitu ya Mbak. Untuk konseling ini durasinya kurang lebih 60 menit ya Mbak. Ya, nanti kalau misalnya Mbak Arin perlu follow up atau perlu ketemu lagi, konseling lagi, nanti bisa hubungi saya. Oke? Ini udah bisa masuk ke sesi konseling ya. Oke, silakan. Mbak Arin, tujuan Mbak Arin datang ke sini itu apa? Capek. Capek kenapa? Nggak apa-apa, barangkali mau meluapkan emosinya dulu, silahkan. Kayak tugas kan banyak gitu loh, kayak gimana ya, pesimis bisa nggak nyelesain ini gitu, kayak tugas tuh banyak banget, terus belum lagi kayak masalah percintaan, masalah keluarga itu kayak jadi satu, jadi bingung mau nyelesain yang mana dulu gitu loh Mbak. Terus kayak misalnya kalau masalah kuliah sih oke lah, ada teman-teman yang bisa Nggak apa-apa. Kalau mau diselesaikan dulu, nggak apa-apa. Diluapkan emosinya. kayak misalnya urusan kuliah kan ya oke sih, ada teman-teman yang bisa hibur. Kalau urusan pacar kayak gimana ya, ini orang kok nggak bisa ngerti ya, aku tuh capek gitu loh, bukan cuma kamu tok sing capek gitu. Dan kayak dia tuh nggak bisa mikirin, nggak bisa ngerti aku gitu loh, kayak ngertiin kayak dia capek, dia punya masalah, ya oke aku ngerti, tapi aku juga capek gitu, aku juga punya masalah, aku juga bimbingan skripsi, aku capek gitu loh, kamu nggak tanya skripsimu gimana, kayak kamu hari ini gimana, semangat ya, kayak enggak, soalnya udah ketutupan sama masalahnya dia, ya aku harus ngerti dia, tapi kok dia nggak ada timbal balik gitu loh, kan juga capek gitu loh. Terus kalau misalnya masalah keluarga kan kayak mau pulang gitu, tapi nanti dimarahin, kayak mau pulang kangen rumah tapi nanti dimarahin gitu, sampai sana tuh dimarahin. Jadi kalau sampai rumah niatnya istirahat tapi malah dimarahin, jadi gimana, capek 2 kali kayak gitu. Terus ya bingung mau gimana Mbak, gimana? Mbak Arin kalau pulang dimarahin itu dimarahinnya kenapa? Kayak misalnya kan saya sama pacar saya kan sebenarnya nggak boleh ya, jadi kayak dimarahin
kayak kamu nggak boleh sama ini kayak gini ya aku tuh nggak mau mikir dulu, tak selesaikan dulu kuliahku baru nanti ayo ngomong kayak gini. Jangan sekarang tuh masih sibuk skripsi, masih sibuk tugas-tugas yang banyak banget, dan itu setiap pulang tuh mesti digituin, capek aja gitu sama orang tuanya Mbak Arin. itu kalau masalah di keluarga di rumah. Tapi Mbak Arin sebelumnya pernah cerita nggak kalau aku tuh nggak mikirin ini gitu? Pernah cerita? Nggak. Belum pernah cerita ya? Takut, Kenapa? Kok takut belum diceritain kok udah takut? kayak takut nanti halah kamu loh masih uang aja masih minta gitu, kayak nggak, takutnya nggak didengerin, soalnya aku kan masih minta, kalau minta uang belum bisa kerja sendiri, jadi ya masih tanggung jawabnya orang tuh sama aja kayak gitu, jadi takutnya tuh gitu guys. Berarti Mbak Arin ini nggak ada kepikiran buat cerita ke orang tua? Pengen tapi takut, mau mulai dari mana itu takut nanti salah ngomong, terus nggak kuat juga kalau ngomong gue masih nangis kayak gini aja udah nangis kan. Tadi kan Mbak Arin kan nyinggung kalau pacarnya Mbak Arin ini punya masalah, Mbak Arin juga punya masalah. Sebelumnya juga udah pernah diobrolin belum? Belum sih, takut banyak takutnya. Kayak nanti kalau misalnya aku memberontak, dia juga pasti bakal lebih memberontak gitu loh Mbak. Soalnya tipe orangnya tuh gampang emosi, jadi kayak mau ngungkapin perusahaanku tuh kayak ya aku juga kasihan dia juga capek, dia capek cari duit, capek kerja, nah aku tuh belum kerja gitu loh. Kayak nanti mikirnya, kamu lo cuma kuliah toh gitu, kamu tinggal minta, aku lo kerja gitu, takutnya dia mikir kayak gitu aja, makanya mau ngomong tapi takut gitu loh, nggak tahu gimana caranya ngomong supaya dia tuh nggak emosi, dia nggak kayak ngebanding-bandingin masalah gitu, masalahku lebih besar dari kamu gitu, nggak usah ngeluh kayak gitu, takutnya kayak gitu aja sih. Tapi sebelumnya Mbak Arin pernah coba ngobrol, kemudian dia berontak? Enggak. Oh berarti berontak ini cuma ketakutan Mbak Arin belakang? Iya. Oh gitu, jadi sebelumnya belum pernah berontak ya? Belum. Udah, tapi mungkin udah lama sih itu, udah 1 tahun yang lalu. Berontaknya gara-gara? Iya sama, gara-gara itu. dia juga punya masalah, aku juga punya, terus ya jadi takut itu nanti terulang lagi kalau misalnya ngomong sama dia, kayak ngomong aku juga capek, aku juga perlu kamu nasihatin, semangatin gitu loh, kak kamu toh aku juga, tapi halah nanti juga ada masalah lagi, aduh tugasku banyak gitu, nggak stres nih gitu, kayak gitu. Ya udah tak simpen aja sendiri, nanti kalau tugasku udah selesai baru tak obrolin sama dia. Nek aku gitu, tapi menurut sana gimana Mbak? Oke, kalau menurut saya ya, saya tanya ke Mbak Arin dulu nih, saya kembalikan ke Mbak Arin. Selama Mbak Arin menyelesaikan tugas dengan perasaan Mbak Arin yang nggak nyaman ini, entah dengan pacar atau dengan keluarga, perasaannya Mbak Arin gimana? Alhamdulillah ya, kayak gimana ya? Merasa nggak bisa, tapi ada teman-teman gitu loh, teman-teman yang selalu kayak ayo gitu, semangat gitu, kayak teman-teman ngerangkul gitu. Kalau misalnya kadang capek, aku lebih bingung, aku pikir kamu bisa ngorek nanti agak, terus kayak teman-teman yang bisa ayo gitu, lebih ke teman-teman sih. Kadang kayak nggak nyaman, pengen udah nggak usah dikerjain tugasnya, tapi kayak teman-teman ayo Rin ayo kayak gitu. Sama teman-teman. Untungnya ada teman-teman. Iya, kayak ada teman-teman yang bisa bikin naik. Mbak Arin barangkali minum dulu, boleh silahkan. Terima kasih. Iya, sama-sama Mbak. Udah tarik nafas dulu deh. Udah lumayan lega ya. Tapi hubungan Mbak Arin dengan orang tua baik kan? Baik sih. Baik aja. Cuman kalau masalah asmara gitu belum berani cerita ke orang tua. Masih takut. Tapi sebelumnya pernah ini nggak sih, orang tua itu kasih kode nggak kalau misal kamu tuh jangan pacaran dulu gitu? Pernah kasih kode? Pernah. Tapi ya aku udah besar gitu kayak apa sih, aku tuh udah besar, nggak usah ngatur gitu.
kan aku tipe orangnya kayak gitu, gak bisa dibilangin kayak kalau aku A ya A, kau nggak bisa ngikutin orang tua aku kayak B gitu. Kalau menurutku itu benar ya, kayak gitu sih Mbak. Tadi kan Mbak Arin sedikit nyinggung masalah restu orang tua ya. Nah, restu orang tua ini apakah Mbak Arin memang nggak boleh pacaran atau boleh pacaran tapi bukan dengan orang ini? Boleh pacaran tapi jangan sama pacarku. Kenapa? Banyak sih Mbak faktornya. Salah satunya kan kayak gimana ya? Kayak aku kuliah, tapi pacarku nggak kuliah, itu juga salah satu faktor. Kayak ibuku mau, loh aku kuliah di Gresik gitu, nanti aku kata tetangga kalau kamu dapat, kan aku sama pacarku kan kayak satu desa gitu loh Mbak, dapat satu desa, nanti aku bakal dijadiin omongan sama orang-orang gitu, kayak gitu salah satu faktornya, kayak gitu. Jadi takut diomongin sama orang gitu ya? Mungkin orang tuh lebih kayak gitu sih, soalnya kan di sana tuh tetangganya kayak nyinyir gitu loh, jadi takut nanti keluargaku jadi bahan omongan. Soalnya kan aku kuliah, aku S1 loh ya, kayak gitu. Aku pacarku bukan gitu, pacarku cuma lulusan SMK gitu. Itu sih, makanya nggak boleh. Nggak usah sama dia gitu, cari aja yang lain gitu. Boleh pacaran tapi jangan sama pacar itu. Gitu. Itu agak berat sih, tapi perlu saya bilang ya, Mbak Arin ini keren sih. Maksud saya di tengah gemparan orang tua yang nggak menyetujui, kemudian pacar Mbak Arin yang kurang mendukung, tapi Mbak Arin masih bisa produktif, masih mau mengembangkan diri gitu ya Mbak. Oke. Tapi Mbak Arin pernah nggak sih berpikiran untuk kita coba nyari cowok yang sesuai sama keinginan orang tuaku aja gitu? Enggak. Kenapa? Kayak kan rezeki itu udah dari ngatur. Maksudnya kan banyak sih orang yang kuliah tapi jodohnya sama ya nggak bukan kuliah gitu loh, kan sama aja. Kan aku juga nggak tahu jodohku siapa, jadi ya udahlah jalanin aja. Tapi ya berat sih, berat banget, kayak apa tuh harus sembunyi-sembunyi. Iya sih. Kayak aku juga mau kayak lihat teman-temanku, dia loh sama atau keluarganya sama keluarga pacarnya gitu. Aku juga mau kayak gitu, tapi aku nggak bisa. Gitu aja sih, lebih ke iri juga sih sama teman-teman kayak yang udah sama pacarnya tuh sampai masuk ke dalam, maksudnya deket sama ibu orang tuanya gitu loh. Nah kok pacarku nggak bisa kayak gitu. Terus pacarku juga kayak dia kan juga belum punya kerjaan yang mungkin bisa membuat orang tua aku tuh yakin kalau dia itu bisa sama aku, jadi kayak masih belum bisa deketin orang tua aku gitu. Soalnya kerjanya belum yang gimana gitu Mbak. Belum yang sesuai. Iya gitulah, jadi susah. Tapi Mbak Arin sama pacar Mbak Arin ini kan tinggalnya satu desa ya. Nah, Mbak Arin pernah nggak sih cerita atau mungkin mereka pacar Mbak Arin dan keluarganya ini dengar sendiri kalau orang tuanya Mbak Arin itu nggak setuju karena latar belakang itu tadi? Enggak pernah kok Mbak. Kayak orang tua aku tuh kalau ngomong ke aku, bukan ke misalnya ke yang misalnya tetangga ini, nah aku nggak setuju sama ini soalnya anakku kuliah, nggak pernah kayak gitu. Ibuku cuma kayak bilang ke aku aja gitu, kamu udah kuliah gitu, nggak pernah bilang ke orang lain. Jadi ya nggak bakal tahu. Ya untungnya gitu ya. Takut aja nanti jadi berita yang nggak baik. Kan keluargaku yang jelek. Betul. Jadi bilangnya ke aku aja. Terus sekarang tuh bingung gitu loh, kayak gini loh. Di saat pacarku nggak bisa kasih kayak semangatin aku, tiba-tiba tuh kayak ada orang baru yang kayak kok tiba-tiba muncul pas aku butuh sih. Aku nggak kenal gitu loh, kayak tiba-tiba muncul. Loh, ini orang kok ada pada saat aku butuh, yang pacarku nggak bisa, dan itu tuh berulang kali gitu loh Mbak, berulang kali kayak gitu. Itu satu laki-laki yang sama atau beda-beda? Beda. Oh beda-beda. Iya, soalnya kan biasanya waktu itu kan sama mantan, dan mantan kan ya udah nggak usah. Terus ini kayak nggak tahu orang dari mana, terus loh kok orang-orang
cetan gitu loh. Padahal kan awalnya tuh nggak tak reken gitu loh, ini apa sih, ini orang ngapain sih gitu. Tapi kok tiba-tiba kok nyambung juga diajak ngobrol, kok kayak soalnya dia juga kan sama-sama kuliah tapi udah lulus gitu, lulusan 2020. Jadi kalau misalnya aku mau bahas tentang skripsi atau apa tuh dia bisa nyambung gitu loh, kayak aku lo bimbingan gini. Jadi aku nggak bisa cerita sama pacarku, aku cerita sama si ini. Tapi ya aku masih mikir kalau aku tuh udah punya pacar, jangan si cowok ini jangan diberi harapan gitu. Jadi kayak sedikit-sedikit aja lah, kayak aku cerita, aku baru bimbingan nih, iya aku baru divisi, aku pusing banget, kayak cuma kayak gitu aja sih Mbak. Salah nggak sih? Iya. Mbak Arin ini kan lagi bimbingan skripsi ya? Iya. Aman Mbak tapi? Alhamdulillah. Luar biasa ya, lagi di tengah-tengah hari ini tapi masih bisa produktif itu susah banget loh Mbak. Sejak kapan? Salah nggak sih Mbak? Kalau masalah Mbak deket sama orang lain? Enggak, bukan deket sih, kayak cuma chatan aja gitu loh, nggak gimana. Chatan biasa gitu. Chatan biasa. Tapi dia sering semangatin. Setiap hari, setiap jam. Semangat ya kabarmu gimana hari ini? Kamu baik tak? Kalau ada apa-apa cerita. Gitu. Dan itu tuh kayak setiap hari, misalnya hari ini, tadi pagi udah kan. Kadang nanti chatan siang lagi, kayak kamu semangat ya, kamu bilang jam berapa, kamu ambil jam berapa, terus kayak gitu. Jadi itu yang aku butuhin sekarang. Pacarku nggak bisa kasih. Oh pacarnya Mbak? Nggak bisa, bingung. Gimana Mbak, salah nggak ya? Nggak deket, cuma ya dia sering kayak gitu, perhatian yang aku mau itu ada di dia gitu, tapi nggak di pacarku. Oke, sekarang saya tanya dulu ke Mbak Arin. Mbak Arin tadi tanya kan kalau menurut saya gimana gitu kan. Ya, Mbak Arin ini kan sebelumnya nggak dapet restu ya dari orang tua. Nah, apa alasan Mbak Arin mau bertahan sama pacar Mbak sekarang? Soalnya sering lihat orang-orang yang kayak pernah punya iparku, itu juga yang ada dapet restu, ipar yang dari keluarga jauh juga nggak dapet restu, tapi mereka berusaha gitu loh, kayak usaha sampai menikah. Dan kayak loh mereka nggak bisa, aku nggak bisa, kayak gitu loh Mbak. Jadi mau buktiin kalau aku juga bisa dapet restu, tapi nggak tahu gimana caranya, kayak masih ngambang gitu loh. Pengen usaha tapi antara si pacarku juga usahanya nggak terlalu gimana, aku juga mau ngomong sama ibuku gimana gitu loh. Jadi masih belum ada effort yang kuat, cuma mau pengen pertahanin aja, kayak udahlah jalanin yang sekarang aja gitu. Soalnya kan hubungannya juga udah lama gitu loh, lebih kayak eman juga. Iya sayang, iya benar. Waktunya udah terbuang banyak sekali. Udah berapa lama kok Mbak? 3 tahun. 3 tahun ya. Ya lumayan lama sih itu ya. Bingung Mbak, bingung. Gimana Mbak, aku salah nggak misalnya kalau aku terus kayak ngerespon si orang itu? Responnya ini respon yang kayak gimana contohnya? Biasa aja sih, nggak gimana, cuma dia sih yang lebih kayak kelihatan mau deketin, cuma aku yang kayak masih menjaga jarak. Soalnya kan aku punya pacar, tapi dia nggak tahu kalau aku punya pacar. Saya kan dia jarang ngepost juga kalau di IG kan, jarang banget, hampir bisa itulah. Jadi dia tuh nggak tahu, tapi ya gitu, kayak responku ya biasa aja, kayak sewajarnya. Cuma dia yang kelihatan mau deketin, terus kayak gitu aja sih. Oke, misal kalau dibalik, posisinya pacarnya Mbak Arin yang chatan sama cewek, disemangatin, kira-kira perasaannya Mbak Arin kayak gimana? Sakit. Tapi dia juga pernah kok chatan sama orang lain. Oke, saya dapat banyak nih. Oke, sebelumnya koreksi saya ya kalau salah. Pacarnya Mbak Arin ini nggak pernah menyemangati, jarang. Kalau dia ada masalah tuh hampir nggak pernah. Kalau dia nggak ada masalah, nyemangatin. Tapi itu lebih sering nyemangatin atau enggak? Sering, tapi sedikit. Sering. Gimana ya? Kalau dia ada masalah kan, wes dia kayak
aku aja gitu, liatin aku aja, kamu nggak usah kayak gitu. Ya paling semangat ya sering sih, tapi ya ada nggak seringnya juga. Ya kalau ada masalah gitu saya kayak dia pusing gitu ya udah, yuk aku harus ngerti kamu. Lalu terus kapan kamu ngerti aku ya gitu Mbak. Oke. Tapi kalau dibandingkan sama yang sekarang, Mbak Arin lebih nyaman yang mana? Apanya? Ya maksudnya kayak obrolannya. Oh, orangnya. Iya, orangnya. Ya sama yang lama Mbak. Sama yang lama. Ya kan udah lama. Nyamannya ya sama yang lama. Kalau sama yang baru kan kayak permukaan toh. Iya kan? Iya sih. Belum tahu Iya. ya. Dengan sama yang lama kan lebih banyak taunya, tapi ya gitu. Kenapa kok harus ada nggak restu ini? Mesti kenapa hubunganku aku nyaman sih sama dia, tapi kok ada nggak restunya gitu loh, nggak dirisin sama orang tua gitu kan? Itu juga capek, bingung, sibuk. Terus Mbak Arin juga tadi menyinggung bahwa pacarnya Mbak Arin dulu pernah chatan sama cewek. Pernah. Itu chatannya yang chatan biasa atau melampaui batas atau gimana? Melampaui batas itu gimana? Iya sewajarnya aja sih Mbak, tapi ya sakit hati. Aku sebenarnya nggak mau bales sih, kayak misalnya aku nggak mau bales, tapi dengan aku chatan sama si cowok itu ya sama aja aku bales, tapi kan aku gak ada niat, kan gak ada niat bales, cuma ya kan kamu nggak bisa nyemangatin aku, ya aku bales dong sing itu yang satunya kayak gitu. Tapi nggak apa-apa sih, kalau dia mau sama yang lain juga nggak apa-apa gitu loh. Kenapa kok gitu? Soalnya orang tua aku nggak suka. Sekarang saya tanya deh ke Mbak Arin, kira-kira nih kalau Mbak Arin tetap melanjutkan, mempertahankan, kira-kira manfaat apa yang kira-kira bakal Mbak Arin dapatkan? Kesabaran. Biasa. Iya sih, kesabaran sama iya wes iku lah, manfaatnya aku jauh jadi orang yang gue sabar mana dari sebelum gitu. Itu manfaatnya. Kalau mungkin bisa dibilang kerugiannya Menentang orang tua. menentang orang tua. Iya sih, lebih gak menentang orang tua, kayak tapi juga pasti aku orang tua aku gitu. Banyak sih jadi Mbak. Pusing. Apa kalau Mbak Arin sekiranya mau cerita ke siapa gitu, kalau mau meluapkan emosi itu nggak apa-apa, jangan dipendam pokoknya ya Mbak ya. Kira-kira Mbak Arin mau sampai kapan? Mau backstreet, mau menyembunyikan ini dari orang tua? Yang nggak mau lama-lama Mbak, iri loh sama teman-teman yang udah pokoknya iri lah. Tapi gimana caranya, bingung, kayak nggak tahu gimana caranya untuk, soalnya pacarku juga kalau misalnya aku mau bilang ke orang tua aku pacarku lo bisa, tapi dengan kerjanya yang kayak gitu belum bisa gitu loh, kayak belum bisa membuktikan, jadi harus nunggu lagi, sabar lagi kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah benar-benar nggak bisa, terus si pacarku juga kayak belum bisa usaha gimana ya, kayak belum bisa usaha, effortnya dia belum besar, ya kayaknya aku nggak bisa lanjut sama dia Mbak. Itu sih, aku lihat usahanya dia. Kalau misalnya dia kekeh memperjuangkan aku, ya tak lanjutin. Nek misalnya enggak, ya enggak usah, aku mau selesai aja, daripada nanti gimana di tengah jalan kan aku ngelawan orang tua. Betul, Gitu sih. itu yang lebih susah ya Mbak. Orang tua itu namanya. Soalnya udah menyangkut orang tua gitu loh, bukan menyangkut selingkuh dan lain-lain ini. Jadi bingung. Kayaknya memang restu orang tua itu lebih ini ya Mbak, lebih utama. Iya. Maksudnya ya kan. Tapi ya maunya kan kayak mikirnya juga, Allah tuh bolak-balik hati manusia loh gitu. Masa nanti aku nggak direstuin sih, aku udah berusaha, aku udah nyoba gitu. Lebih ke optimis dulu sih aku, kayak sekarang ya udahlah aku jalani dulu, nanti kalau misalnya emang nggak bisa, ya wes nggak apa-apa gitu. Kalau bisa ya berarti jodohku kayak gitu.
Tapi emang alasan orang tuanya Mbak Arin nggak merestui itu cuma karena faktor itu aja? Sebenarnya banyak sih Mbak, ada juga faktor lainnya dari keluarganya dia juga, kan nggak boleh, kalau kan keluarganya dia juga nggak boleh gitu. Oh, keluarganya dia juga nggak merestui? Iya. Bukan nggak merestui sih, kayak gimana, kayak kalau nggak iya sih, kalau sama aku nggak mau, nggak boleh gitu. Apa alasannya? Duit. Maksudnya duit? Kayak mungkin mau cari menantu yang keluarganya sekiranya kaya banget, paling kan keluargaku bukan dari keluarga orang kaya ya, sederhana gitu. Dan mungkin mereka pengennya yang lebih gitu. Jadi makanya tadi aku bilang, nek misalnya dia jodohku nggak apa-apa, kalau misalnya dia bukan jodohku nggak apa-apa, kalau jodohku ya alhamdulillah, karena ya dari keluarganya dia juga kayak gitu. Luar biasa. Tapi Mbak Arin seriusan keren banget Mbak, maksudnya bisa bertahan. Tadi kan Mbak Arin ceritanya kan dari orang tuanya Mbak Arin saja ya, tapi ternyata di balik orang tuanya dia juga. Tapi beda kok, di depan aku sama di belakang aku tuh beda. Kalau di depan aku tuh bener-bener welcome banget kayak, ayo gitu. Tapi di belakang masya Allah, subhanallah, kayak ngejelek-jelekin. iya. Ya bukan ngejelekin sih, lebih kayak aku nggak mau kalau misalnya sama dia gitu, soalnya dia bukan dari anak orang kaya lagi gitu. Mbak Arin itu dengar dari mana? Tanteku. Oh, Kan ibunya dia ngomong sama tanteku, terus tanteku ngomong ke keluarga. Dan itu juga sih yang bikin keluargaku langsung, hah, ayo, gak boleh sama dia. semakin mempertegas Iya. akhirnya. Gitu, makanya lebih backstreet lagi, lebih diem lagi. Mungkin waktu itu sebelum ada berita itu tuh masih sering main ke rumah, masih main ke rumah dia. Tapi sih kayaknya sekarang udah enggak deh Mbak. Kayaknya pasti aku lebih dimarahin lagi. Pasti aku capek dimarahin terus. Dimarahin sama orang tua. Iya. Ya ampun. Tapi Mbak Arin nggak boleh nih loh ya, nggak boleh patah semangat. Ya. Masih berjuang. Nggak apa-apa, pelan-pelan Mbak. Ya. Kira-kira kalau Mbak Arin mempertahankan dengan kondisi yang seperti ini, bakalan dapet restu atau enggak? Menurut gue enggak sih. Mbak bingung Mbak. Kayak mau bilang iya tapi kok keadaannya masih gini. Kalau mau bilang enggak masih bingung, masih kayak ngambang gitu loh, pikirannya tuh masih ngambang, belum bisa gini nentuin iya apa enggak. Iya sih, emang sulit sekali ya Mbak, untuk urusan kayak gini. Tapi pacarnya Mbak Arin ini pernah ini nggak sih Mbak, kayak main ke rumahnya Mbak Arin, terus apa sih, nyapa keluarganya Mbak Arin itu pernah? Iya pernah, tapi ya wes gitu aja, paham ya, kayak main wes gitu toh, nggak yang gimana nggak ngobrol ya ngobrol, tapi ya pas nanti kalau pacarku pulang pasti aku dimarahin sama ibu. Jadi ibu kalau misalnya di depan pacarku kayak biasa gitu ya sama, tapi nanti kalau udah pulang tuh pasti aku dimarahin, kamu bilang nggak percaya, lebih kayak gitu. Makanya aku bilang kalau di rumah tuh kayak pengen istirahat, tapi kok sama aku balikin bersih ini tuh kayak megang masalah gitu loh. Padahal aku niatnya pulang ke rumah tuh mau istirahat, biar kalau misalnya aku balik bersih aku tuh semangat buat kerjain apapun yang ada di sini. Nah malah nimbul masalah, malah kayak aku tuh bawa masalah dari rumah terus bersih gitu loh. Padahal niatnya pulang ke rumah itu mau istirahat. Iya, mau istirahat pikiran, badan dan lain-lain, mau refresh
refreshing, mau nggak mau mikir apa-apa. Ternyata ada aja masalahnya. Nanti sampai di kos nangis ke teman-teman. Tapi alhamdulillah banget teman-temanku tuh baik semuanya. Kayak bisa ngerti gitu loh, kayak kalau nangis aja gitu, kalau nggak cerita aja gitu, temanku kayak gitu sih. Ya untungnya ada teman-teman yang selalu support gitu kan, mendukung Mbak Arin. Kalau nggak ada mungkin aku nggak tahu gimana kalau nggak ada ya. Ya alhamdulillah kok mereka bisa ngerti. Terus Mbak, kalau misalnya sampean, aku gimana sama yang baru itu? Aku gimana? Masih tak balas nggak? Kalau menurut saya ya, kalau sekiranya itu bakalan ada dampak buruknya, misal dampak buruk ini menyebabkan sampean sama pacarnya sampean ini bertengkar, kayaknya lebih baik nggak usah diladenin. Tapi kalau sekiranya itu nggak masalah buat Mbak Arin, sekalipun nanti konsekuensinya harus bertengkar atau gimana, tapi Mbak Arin nggak masalah, ya udah nggak peduli misalnya itu, ya nggak apa-apa. Karena memang kita yang Mbak Arin butuhkan saat ini kan semangat, support, sedangkan yang bisa kasih kan orang itu Mbak Arin. Bisa mau bilang kasih. Terus kalau misalnya ibu tahu aku deket misalnya, pasti juga bakalan boleh. Iya. Orang itu orang mana Mbak? Orang Gresik juga. Orang Gresik. Dulu kuliah di UNU juga. Kayaknya enggak deh, kayaknya di Universitas Gresik. Oh. Tapi bukan. Oh iya. Sebelumnya mohon maaf ya Mbak Arin, kita harus pindah lokasi karena memang tadi tempatnya sangat-sangat tidak kondisional. Iya, Mbak, nggak apa-apa. Ramai sekali. Agak ribet gitu ya. Sangat ribet. Lebih pusing nanti saya. Jadi nggak bisa fokus Iya. ya. Oke, bisa dilanjut? Bisa. Oke, tadi perkara orang baru ya. Mbak Arin ini ketemu sama orang baru ini di mana kalau saya boleh tahu? Lewat Instagram sih Mbak, kayak tiba-tiba nge-follow gitu kan. Aku kan tipe orangnya kalau aku nggak kenal nggak tak reken gitu loh, tapi kok tiba-tiba kayak follow back ya kayak gitu, ya udah tak follow back, misalnya disuruh baru tak follow back. Terus kok lama-lama jadi jauh gitu, bahasanya gitu kan. Tak pikir ya udahlah sekedar minta follow back tok gitu, tapi kok masih tanya gini aku kuliah di mana, aku kerja apa kuliah, aku jurusan apa, kayak gitu gitu sih Mbak. Tapi Mbak Arin pernah tahu dia itu maksudnya dia pernah cerita masalah keluarganya atau gimana? Enggak. Oh Enggak pernah, soalnya aku tuh belaga cuek sama dia, jadi cuma dia yang lebih sering tanya aku, tapi aku nggak tanya dia gitu, kayak ya udah sewajarnya aja aku tanya, kayak kasih feedback itu sewajarnya aja, nggak semua langsung gitu, enggak. Jadi cetannya masih wajarnya aja sih Mbak, nggak terlalu gimana gitu. Tapi dia pernah nggak sih Mbak kayak nunjukin ya, bukan cerita ke Mbak Arin, nunjukin kayak aku tuh orangnya kayak gini loh, aku tuh kayak gini. Enggak sih Mbak, enggak pernah. Kayak cuma dia ngefokusin ke aku aja gitu. Lebih sering tanya ke aku. Tapi kadang aku juga malu sih kalau mau tanya ke dia, kayak tanya balik tuh juga malu, kayak waduh aku orang baru kayak gitu. Gengsi. Iya. Sebelumnya sih saya cuman karena tadi Mbak Arin menanyakan saran saya ya, Mbak Arin ini kan dengan orang baru ini, Mbak Arin kenalnya juga baru dari Instagram, dari sosial media, terus juga baru juga terhitung baru. Kalau saran saya Mbak Arin jangan terlalu mudah terbawa, jangan ya boleh berteman, boleh sharing, boleh berbagi, boleh cerita-cerita, tapi jangan bawa perasaan. Tetap harus waspada ya, karena sosial media itu kan nggak semuanya real gitu loh Mbak, ya kan? Iya sih, kayak berita-berita kayak gitu kan banyak ya Mbak. Ya bukannya saya saya bilang ke Mbak Arin kalau harus suudzon sama orang, bukan, tapi harus waspada. Tapi kadang kalau sama dia juga insecure sih. Kenapa? Soalnya public speaking-nya bagus. Oh gitu. Dia kayaknya lebih pintar dari saya. Belum tentu juga. Sekarang Mbak Arin
di posisi kayak gini Mbak Arin bisa tetap bertahan, mau berproses itu udah luar biasa sekali Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Dari keluarga Mbak Arin sendiri, kira-kira kalau Mbak Arin dengan orang baru yang bukan seperti ini ya, tapi yang bukan seperti pacarnya Mbak Arin, paham maksud saya Mbak? Gimana? Maksudnya itu kalau Mbak Arin berhubungan dengan orang baru yang sesuai kriteria yang diinginkan oleh orang tuanya Mbak Arin, kira-kira bakal disetujui atau enggak? Pasti sih Mbak, pasti. Kayak mungkin orang tua aku nggak gimana-gimana, yang penting anakku tuh nggak susah. Yang penting kayak si laki-laki ini punya pekerjaan yang tetap gitu, terus dari orang tuanya juga sayang aku gitu. Nah orang pacarku kan enggak, kan jelas-jelas ibunya nggak mau. Jadi kan ibuku langsung kayak, nanti kalau misalnya aku menyerahkan anakku ke keluarga ini, nanti kira-kira anakku bahagia enggak? Mungkin pikirannya orang tuaku kan kayak gitu. Itu salah satu faktornya sih. Berarti orang tuanya Mbak Arin tahu ya kalau keluarga pacarnya Mbak Arin tahu? Gak mungkin nggak tahu Mbak, makanya saya sering dimarahin. Itu mereka tahu sendiri atau dari omongan tetangga? Enggak, tetangga, keluarga, tetanggaku sendiri. Itu sering? Baru pokoknya omongan yang kayak tadi aku ceritain sama yang tuh baru ini sih, baru ini. Awalnya enggak, makanya awalnya kan masih sering main ke rumahnya. Kayak baik-baik aja sih, kayak aku mikirnya alah masih pacaran aja kok, mau aku juga nggak tahu nikah sama dia apa enggak gitu kan. Yang penting aku mau menjalin hubungan baik aja sama keluarganya pacarku gitu. Terus pas langsung ada masalah yang tadi, langsung ya tidak boleh, langsung benar-benar dikerasin gitu loh Mbak. Kayak gitu. Mbak Arin nyaman gak sih dengan hubungan gitu? Nggak nyaman, tapi kayak emang aduh udah lama, masa nggak bisa bertahan sih kayak cuma gitu doang gitu. Belum di luar sana juga ada hubungan yang mungkin lebih parah dari aku, tapi mereka bisa kok gitu. Kalau bilang nggak nyaman banget Mbak. Bayangin backstreet dari keluarga sendiri. Aku lihat teman-temanku, waduh temen-temanku iri, mau juga kayak gitu. Apalagi ini dari kedua iya, belah. kedua loh, bukan cuma salah satunya gitu. Dua-duanya Mbak, bayangin. Capek banget. Tapi gak apa-apa. Kalau Mbak Arin sekiranya dirasa Mbak Arin kuat, Mbak Arin mampu, ya nggak apa-apa. Mbak Arin jalani dulu aja. Nanti kalau Mbak Arin udah capek, udah ngerasa nggak ada jalan keluar, Mbak Arin mau nyerah, itu pilihannya Mbak Arin. Lebih ke aku gitu tuh. Kalau misalnya aku udah capek, aku udah gak kuat, ya udah selesaiin aja gitu. Salah nggak? Aku salah nggak sih ngomong gitu? Enggak dong. Karena memang kalau bahkan ya, kalau dilihat sekarang pun itu saya rasa apa ya, karena memang kedua belah pihak keluarga ya Mbak. Tapi memang pasti ada jalan keluarnya sih. Tapi kan maksud saya itu terlalu berat gitu loh. Itu hanya kalau Mbak Arin mampu, saya yakin Mbak Arin mampu menjalani entah itu harus lanjut atau harus selesai. Dua pilihan sih itu Mbak, antara lanjut sama enggak. Udah, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Udah siap ya berarti ya? Udah siap. Tinggal waktunya aja sih, tinggal nunggu waktu. Kalau misalnya emang bisa ya lanjut, kalau emang bener-bener udah nggak bisa ya aku nggak bisa maksain, kasihan keluargaku gitu. Tapi pas keluarga Mbak Arin ini dengar dari tantenya Mbak Arin kan soal apa keluarganya dia yang pengen cari menantu yang kaya dan lain sebagainya, Mbak Arin pernah memvalidasi, Mbak Arin pernah tanya nggak ke pacar? Belum ke pacar, nggak berani, takut. Terus Mbak Arin bakalan dihantui dengan rasa ini beneran nggak sih, mau sampai kapan? Ya takutnya nanti, loh kamu ngejelek-jelekin ibuku, nah, gitu. Takutnya, soalnya kan kamu ibunya, iya kan?
cerita terus tiba-tiba dia bilang kayak gitu? Pernah waktu itu pernah ada masalah juga, dan kayaknya dia ngebela keluarganya aja, padahal keluarganya salah. Orang aku cuma bilang gitu, cuma kayak menyampaikan gitu loh, tapi kok kamu malah nutupin kesalahan keluargamu sih, kan emang kelihatan banget nih emang salah, tapi kok masih ditutupin. Jadi kan kayak mau nggak mau aku yang salah, ya aku yang minta maaf. Udah biasa. Banyak lebih banyak mengalahnya. Iya, soalnya nggak mau ribut, nanti kalau nggak aku yang ngalah ribut panjang lagi. Jadi itu alah, nggak, daripada ribut mending aku aja minta maaf gitu, masih aku nggak salah gitu. Mbak Arin tahu nggak sih Mbak, kenapa orang yang Mbak Arin bilang tadi orang lain bisa, kenapa aku nggak? Karena ini kalau menurut pendapat saya, karena kedua-duanya mau bertahan, dua-duanya mau berjuang. Sekarang saya tanya, pasangannya Mbak Arin mau berjuang atau enggak? Kalau waktu itu aku tanyain sih mau, katanya iya, tapi belum ada buktinya, cuma kayak omongan aja. Nanti kalau misalnya ya tak lihat-lihat sih, kalau misalnya emang dia bener dari omongannya aku konsisten sama perilakunya, ya mungkin aku bisa nih bertahan sama orang ini. Tapi kalau emang cuma ngomong tok, ya aku bakal ngapalin dia gimana juga. Aku nggak mau soalnya lebih buang-buang waktu terus kan, gitu aja. Tapi tindakannya membuktikan kalau dia mau berjuang? Masih belum sih. Soalnya kan Oh. baru tanyanya tuh seminggu yang lalu kalau nggak salah, kan baru dapat cerita kan. Aku tanya kalau misalnya salah satu keluarga nggak setuju gimana gitu, terus jawabannya kayak ya kamu jangan lah gitu kan. Ngerti kan, nggak usah lagi gimana kalau masih mau sama perempuan, ya kan. Jadi oh ya udah, tapi yang jangan ngomong tau, aku juga bisa ngomong kayak gitu. Ya dibuktiin juga. Nah semenjak itu langsung kayak aku tuh ngeliat-liat usahanya dia, omongan sama tindakannya tuh sama nggak. Kalau misalnya nggak sama ya selesai aja, bikin capek nanti. Iya betul, buang-buang waktu, buang-buang energi, ya kan? Buang uang juga. Buang-buang uang juga. Kalau saya boleh tanya ya Mbak, kira-kira Mbak Arin selama berhubungan sama pacar Mbak Arin sekarang, Mbak Arin itu lebih banyak positifnya atau negatifnya? Dua sih, imbang. Nggak ada condong ke salah satu? Enggak, imbang. Kalau imbang gini kan Mbak Arin kan nggak bisa memutuskan ya, karena imbang. Bingung, susah. Jadi Mbak Arin harus cari nih salah satu, positifnya atau negatifnya, biar lebih bisa mutusin gitu. Karena memang Mbak Arin kan ya, meskipun kita ini masih seumuran Mbak Arin ini kan masih terhitung yang nggak harus menikah hari ini juga, bukan? Tapi kan ya tetap kita butuh kepastian gitu kan Mbak. Nggak mungkin kita bertahan sama orang yang terombang-ambing, ya kan? Kalau menurut Mbak Arin, misalnya suatu hari Mbak Arin harus selesai sama ini orang, apa yang akan Mbak Arin lakukan? Gak apa-apa, aku punya karir, maksudnya aku tak ngembangin karirku dulu gitu. Nanti masalah aku nikah sama siapa ya jodohku, nanti kalau datang ya datang, kalau nikah ya nikah gitu aja sih. Soalnya kan nggak melulu tentang laki-laki, soalnya aku juga kan masih punya keluarga, masih punya karir. Ya kalau misalnya aku putus sama dia terus aku nggak mikirin karirku, terus gimana aku kuliah susah-susah loh. Betul. Capek juga kuliah, masa cuma gara-gara gitu aku langsung kayak aku nggak mikirin karirku, nggak mikirin kerjaanku, kan yang nggak imbang sama yang udah dilakuin orang tua aku itu loh, kayak ngebiayain kuliah dan yang lain kayak gitu Mbak. Keren sih. Maksud saya sekalipun Mbak Arin harus kehilangan sesuatu yang menurut Mbak Arin berharga, tapi Mbak Arin masih bertahan. Masih ada loh yang lain gitu kan, nggak harus itu terus gitu. Soalnya dulu pernah stuck sama satu orang, bener-bener berharap
nikah sama dia, berharap apa-apa sama dia. Pokoknya aku nggak lihat yang lain. Tapi ternyata aku disakitin bener-bener sakit. Jadi itu jadiin pelajaran. Aku nggak mau kayak gitu lagi. Masih ada orang lain. Aku nggak mau stuck kayak sama satu tok gitu loh. Kayak hidupku tuh masih banyak, masih nggak cuma itu tok gitu loh. Jadi itulah jadiin pelajaran. Yang masa lalu itu tak jadiin pelajaran sekarang gitu. Cukup ini ya Mbak, maksudnya karena ada cerita di masa lalu, jadi bisa belajar dari pelajaran tadi. Saya mau tanya deh Mbak, kalau Mbak Arin disuruh milih orang tua atau pacar? Aduh, nggak bisa. Mau bingung. Itu sebuah pilihan dan Mbak Arin harus siap sama konsekuensinya. Iya, tapi Untuk saat ini belum. Gimana ya, bingung. Soalnya biasanya nih, misalnya aku ada apa-apa kan, aku lari ke pacarku. Kayak ada masalah apa-apa kan, pada saat dia nggak ada masalah ya, itu sering cerita, sering nangis-nangis juga. Orang tua aku juga kan nggak tahu nih misalnya aku nangis-nangis, kayak tahu pacarku. Jadi bingung ya untuk memilih itu. Aku nggak bisa dijatuhin pilihan kayak gitu. Soalnya aku tipe orang yang susah ambil keputusan. Untuk saat ini belum ada keputusan untuk itu. Mau fokus ke kuliah dulu, mau nyelesain kuliahku dulu. Kalau misalnya suatu hari orang tuanya Mbak Arin tahu nih, Mbak Arin masih berhubungan sama pacarnya Mbak Arin, dan mereka minta keputusan yang tegas, kamu mau lanjut atau kamu nggak usah pulang, misalnya nih, karena memang orang tuanya Mbak Arin kan merasa harga dirinya terinjak-injak oleh omongan ibunya pacarnya Mbak Arin tadi. Kalau misalnya Mbak Arin harus berhadapan dengan situasi seperti itu, apa yang bakal Mbak Arin lakukan? Gak kepikiran. Belum kepikiran? Belum. Kayaknya aku nggak bisa ngapa-ngapain deh kalau misalnya ada situasi kayak gitu. Aku kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain. Sungguh bingung. Semoga enggak. Karena memang kan berdasarkan ceritanya Mbak Arin dari tadi kan, kalau orang tuanya Mbak Arin itu benar-benar gak setuju dari ya banyak faktornya juga gitu kan. Bukan cuma satu tok gitu loh, beranak. Kompleks sekali gitu kan. Kalau misalnya itu yang terjadi di pacarnya Mbak Arin, misal orang tuanya pacarnya Mbak Arin ini memberikan pilihan ke pacarnya Mbak Arin, dia mau lanjut sama Mbak Arin, milih istilahnya tuh milih Mbak Arin atau milih orang tuanya. Kira-kira menurut Mbak Arin, kira-kira pacarnya Mbak Arin bakal melakukan apa? Kayak keluarganya. Jadi dia lebih Kayaknya. Tapi kalau dia mau, kan tadi katanya mau memperjuangkan aku, nek dia sayang dan memperjuangkan ya pasti masih dia milik keluarganya, tapi kan masih tetap memperjuangkan aku. Tapi nek dia nggak sayang, pasti kan kayak udah aku milik keluargaku, aku tuh nampas Arin gitu. Tapi yo aku siap sama konsekuensi itu. Dia tak pikir itu. Paling dia juga mikir Mbak Arin ini pernah ini nggak sih, pernah ngobrol sama orang tua pacarnya Mbak Arin, kayak ngomong-ngomong cerita-cerita gitu? Pernah, tapi ya wes kayak di depan aku kan baik, di depan aku kan gitu. Ya aku juga ternyata di belakang beda. Makanya waktu itu aku kayak ngerasa bahagia gitu loh. Aku loh diterima sama orang tuanya pacar gitu, kayak udah bahagia gitu. Terus pas langsung denger itu langsung kayak kok bisa gitu loh. Di depan aku kok bahagia gitu. Kok di depan aku kayak aku tuh disayang banget, tapi kok di belakang kayak gitu.
kecewa sih. Makanya sekarang kalau pengen main ke sana tuh nggak takut, bukan takut, lebih ke kalau saya lihat wajahnya tuh kecewa gitu. Pasti sedih, sakit hati, bukan takut. Soalnya dari adiknya, dari mbaknya juga kan udah baik banget gitu. Oh, Mbak Arin juga deket sama Iya, deket banget malah. Ya itu, kalau aku udah main ke rumahnya tuh kayak bener-bener aku tuh diterima banget sama semuanya, sama bapaknya juga. Tapi ya itu aku nggak tahu kalau ibunya di belakang aku kok ngomong-ngomong kayak gitu. Kecewa aja. itu ibunya aja. Iya. Kalau yang dari omongannya tanteku sih gitu. Tapi saudaranya baik ya sama Mbak? Sampai sekarang? Masih berhubungan baik. Karena kalau apa-apa mesti aku sendiri. Itu pilihan yang bagus sekali ya Mbak, karena memang keluarganya masih baik, gitu kan. nggak yang gimana gitu loh. Jadi bingung. Tapi kok malah keluarga gue juga kayak gitu. Tarik nafas dulu yuk. Coba saya tanya ke Mbak Arin dulu deh. Menurut Mbak Arin, dalam menjalani masalah ini, kisahnya Mbak Arin saat ini, apa yang akan Mbak Arin lakukan untuk apa ya, menyeimbangkan itu? Jadi Mbak Arin kan lagi kuliah, tapi juga ada masalah sama pacar, ada masalah sama orang tua. Gimana sih caranya Mbak Arin menyeimbangkan? Maksudnya itu bukan menyeimbangkan ya, maksudnya tuh pas Mbak Arin lagi ada skripsi, ada ini, ada tugas dan lain sebagainya, tapi ada masalah dengan pacar, masalah dengan orang tua. Gimana caranya Mbak Arin itu kayak bertahan gitu? Sama teman-teman. Sama teman-teman. Kalau nggak ngobrol ya keluar. Kalau misalnya udah keluar terus sudah nggak mikir. Terus pulang, misalnya pulang ke kos itu ya, aduh tanggunganku seonoran, aku soal tugas, terus tak karep tugasnya nyai. Terus masalah saya kayak sama pacarku udah sebentar sih, tak sampingkan dulu gitu loh. Gitu. Kalau aku sih gitu sih. Jadi lebih kayak mengalihkan gitu. Mengalihkan ya. Oke, saya tanya ya, menurut Mbak Arin deh, Mbak Arin nggak mau kan terus-terusan kayak gini? Langkah apa yang akan Mbak Arin ambil kira-kira? Langkah maksudnya gimana ya? Penyelesaian, solusi yang Mbak Arin mau ambil itu kayak gimana? Aku mau direstuin. Kira-kira caranya kayak gimana? Caranya ya dari si cowok lah mbak. Kan aku kan yang harus ada effortnya yang cowok. Kan aku waktu itu juga pernah ada masalah sama keluarganya dia. Aku juga punya effort buat berhubungan baik lagi sama keluarganya. Masa dia nggak bisa? Nah gitu. Tapi ya aku nggak bisa berharap kalau dia bakal berbalik lah. Tapi setidaknya lihat saya lihat dulu dia gimana gitu. Nek dia nggak bisa yo, harus gimana lagi? Tapi effort yang Mbak Arin maksud ini bakalan berdampak baik cuma buat keluarganya Mbak Arin atau kedua pihak keluarga? Kayaknya kedua. Kalau dia mampu ya kedua-duanya pasti baik. Kalau dia mampu. Kalau enggak ya nggak tahu mbak. Gitu. Oke. Tapi sekalipun Mbak Arin nanti dapat restu, Mbak Arin kira-kira mau nggak sih menikah dengan orang tipe seperti pacarnya Mbak Arin saat ini? Dengan segala kekurangannya. Aku udah nyoba nerima sih. Udah nerima semuanya. Dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu udah oh ya ini dia lo kayak gini. Ya tak terima. Udah. Jadi kalau misalnya emang
digituin ya malah seneng gitu loh. Ya wis gitu malah happy kalau gitu. Gak ada penolakan sebenarnya. Jadi ini masalahnya di restu. Kalau dari kepribadiannya Mbak Arin nggak masalah? Nggak masalah, makanya baik kok. Sebenarnya kalau effort itu bukan dari laki-lakinya aja sih Mbak. Soalnya berdasarkan beberapa kasus yang pernah saya tangani ya Mbak, effort usaha itu harus dari kedua-duanya. Mbak harus usaha, pacarnya Mbak juga harus usaha. Jadi kalau pacarnya Mbak sendiri atau Mbak sendiri yang usaha, itu kasihan. Ibarat orang jalan kakinya pincang, itu pasti capek, belum tentu sampai tujuan gitu kan. Sedangkan kalau dua-dua kakinya ini mau berjalan bersama, ya meskipun pelan-pelan, meskipun tertatih-tatih, bakalan sampai ke tujuan. Jadi nanti ini contoh ya, misalnya mungkin Mbak Arin bisa ngobrol lagi sama pacarnya Mbak Arin. Mbak Arin cerita nggak apa-apa masalah keluarganya Mbak Arin kayak gimana. Terus setelah itu apa sih info apa sih desas-desus soal pak keluarganya kayak gimana. Mbak Arin nggak apa-apa cerita aja. Maksud saya gini, kalau orang pacaran itu kan tujuannya untuk menikah. Mbak Arin nggak mungkin kan menikah dengan membawa segudang kebohongan, ya kan? Mbak Arin juga nggak mungkin menikah tapi masih ada perasaan yang mengganjal gitu kan. Jadi nggak apa-apa Mbak Arin cerita aja pelan-pelan Mbak. Mbak Arin tunggu kapan waktu yang tepat, kapan moodnya dia baik. Mbak Arin coba ngomong pelan-pelan dengan kalimat yang halus, kalimat yang lembut. Mbak Arin coba kasih pengertian. Jangan langsung ngejudge orang tuamu loh kayak gini. Jangan, tapi lebih ke aku kok dengar kayak gini ya, ini bener nggak sih gitu. Nanti kalau sekiranya dia loh kamu kok ngejudge orang tuaku gini, dia malah menyalahkan Mbak Arin, ya mungkin memang itu jawaban. Kalau sebelum nikah aja dia udah menyepelekan Mbak Arin gitu kan. Tapi kalau misalnya dia oh iya nanti coba tak tanyakan lagi lah ke orang tuaku. Kalau misalnya responnya dia baik, nggak apa-apa, mungkin Mbak Arin bisa meneruskan pelan-pelan. Coba dulu aja. Terus kalau masalah ngobrol sama orang tua memang seharusnya perlu diobrolin Mbak. Karena memang tadi menikah itu nggak hanya menikahkan dua orang, tapi juga menikahkan dua keluarga. Jangan sampai menikah ini tapi masih ada keluarga yang mengganjal dan lain sebagainya. Dan nanti setelah Mbak Arin dapat info tentang pacarnya Mbak Arin, misal ibunya ini nggak ngomong gini, Mbak Arin bisa ngobrol ke orang tuanya Mbak Arin. Mbak Arin ngobrol kalau apa itu loh yang ngomong itu nggak benar ya, itu cuma desas-desus gitu. Terus tadi Mbak Arin bahas masalah ini kan kalau orang tuanya Mbak Arin kurang setuju masalah keuangan, betul. Nah nanti coba Mbak Arin kasih pengertian. Kalau misalnya Mbak Arin memang kekeh pengen berjuang, pengen bertahan, Mbak Arin kasih pengertian ke orang tua. Rezeki itu datangnya dari mana aja gitu kan. Mungkin saat ini emang kelihatannya ekonominya dia ini kurang, tapi siapa tahu nanti setelah menikah kita bisa jalan sama-sama, berjuang sama-sama kayak gitu. Tak coba. Tapi untuk sekarang sih belum, soalnya aku masih pusing sama tugas. Tetap diprioritaskan mana yang harus diprioritaskan. Ya. Tapi kalau Mbak Arin misal mau ngobrol sama orang tua gitu, nggak masalah kan? Nggak masalah sih sebenarnya. Cuma ada kalau aku mau ngobrol kan pasti aku nangis. Apa? Jadi kayak ngobrolnya tuh nggak lancar gitu, pasti ada nangis gitu. Soalnya kok nggak bisa menerima pendapatku ya, gitu, harus gimana lagi ngomongnya kayak gitu sih, lebih gitu. Karena mereka dapat omongan yang nggak baik juga. Ya, makanya kayak lebih kekeh sama pendirian mereka gitu, nggak peduli nanti aku ngomong apa gitu. Oke. Boleh saya simpulkan ya Mbak, nanti barangkali kalau misalnya salah ya mohon dikoreksi. Mbak Arin saat ini sedang menghadapi tiga konflik ya, ibaratnya kayak segitiga gitu ya, masalah kuliah, percintaan, dan orang tua, yang mungkin itu bisa membuat Mbak Arin itu sedikit tertekan, tapi Mbak Arin tetap bisa bertahan
masih mau coba, masih mau mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Untuk masalah pasangan mungkin bisa ini ya, bukan di stop ya, bukan di pause ya, tapi kayak diminimalisir dulu. Seenggaknya Mbak Arin fokus sama salah satu. Kalau Mbak Arin tiga-tiganya saya rasa itu sulit sekali, Mbak. Jadi Mbak Arin harus fokus yang mana dulu kira-kira. Kalau kuliah dulu ya oke, kuliah dulu. Nanti kalau misalnya Mbak Arin ngerasa aduh aku kuliah nggak bisa deh, aku harus menyelesaikan yang ini dulu, ya selesaikan ini dulu. Sekiranya mana yang Mbak Arin rasa itu paling urgent, yang paling harus diselesaikan dahulu, gitu ya Mbak. Oke, saya tanya sekali lagi ya, apa yang akan Mbak Arin lakukan 1x24 jam setelah kita melakukan konseling? Lebih ke nyoba cerita ke pacar dulu sih, tapi ya nunggu moodnya baik gitu. Terus setelah itu baru ke orang tua Cerita masalah ini. Tapi mau nyoba dulu ya Mbak, soalnya aku orangnya lebih banyak ketakutan gitu loh. Tapi pikir nanti kalau ini aku mau kayak gini dia bakal kayak gitu, kayak lebih sugesti gitu loh, padahal kan belum tentu itu bener apa enggak. Kayaknya yang perlu dibasmi dulu ketakutannya Mbak. Iya, besar banget. Padahal kadang itu kita itu sering ini loh Mbak, apa yang terjadi itu lebih baik daripada apa yang kita takutkan. Yang merusak itu pikirannya kita sendiri. Padahal kan hal-hal yang Mbak Arin takutkan itu belum tentu terjadi. Jadi yang harus dibasmi terlebih dahulu itu ketakutannya Mbak Arin dulu, ya. Oke. Gimana perasaannya Mbak Arin setelah Lebih melakukan lega konseling? aja sih. Terima kasih Mbak udah mendengarin saya ngobrol. Iya, sama-sama. Abis ini Mbak Arin mau kemana? Mau bimbingan. Oh, mau bimbingan skripsi ya abis Iya. ini. Wah, luar biasa ya. Ya seenggaknya udah lumayan lega ya Mbak. Jadi nanti malam fokusnya harus skripsi aja dulu. Gak mau mikirin yang lain. Iya, tugas-tugasnya dulu ya. Oke, nanti bakalan tetap saya pantau. Iya. Nanti Mbak Arin kalau misal ada perlu apa nanti bisa WA saya, bisa menghubungi saya. Dan ini untuk kartu nama saya, Mbak Arin bisa menghubungi saya di nomor ini, ya. Oke, Mbak Arin bimbingannya berarti di kampus ya? Di kampus, di Mbak. umum. Oke. Langsung ke kampus ini. Ini kayaknya cuacanya agak mendung. Mbak Arin bawa jas hujan kan? Bawa, Mbak. Oke, bawa jas hujannya. Hati-hati di jalan ya Mbak ya. Terima kasih. Selamat sampai tujuan. Bisa.